Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa Sisma TV yang berbahagia, alhamdulillah hari ini saya Mas Latif jumpa lagi menemani hari-hari Anda melalui siaran kami Sisma News. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Informasi pertama akan kami hadirkan dari TK Islam Sabilillah Malang. Pemirsa, sinerginitas antara manajemen dan para guru TK Islam Sabilillah Malang dengan orang tua siswa dan masyarakat selalu ditingkatkan, terutama dalam rangka menjalin kerjasama yang baik dalam pendampingan belajar siswa di rumah. Hal ini nampak pada kegiatan parenting yang digelar oleh Majelis Orang Tua Siswa atau MOS TK Islam Sabilillah Malang yang bertema Tak Kenal Maka Tak Kebal, vaksinasi COVID-19 pada anak di bawah 12 tahun. Berikut liputannya. Perlu disadari bersama bahwa informasi sekaitan dengan vaksinasi dalam rangka menambah kekebalan tubuh terhadap virus COVID-19 amat beragam. Ada juga beberapa pihak yang menyebarkan informasi yang kurang bertanggung jawab sehingga menimbulkan kebimbangan pada masyarakat untuk ikut program vaksin, terlebih vaksin untuk usia anak-anak. Menyadari akan hal tersebut, maka dalam kegiatan parenting kali ini, panitia dari MOS TK Islam Sabilillah Malang berusaha menghadirkan informasi yang seimbang akan fenomena tersebut, sehingga orang tua siswa TK Islam Sabilillah Malang dan seluruh masyarakat memiliki pemahaman yang benar melalui parenting kali ini yang bertemakan Tak Kenal Maka Tak Kebal, vaksinasi COVID-19 pada anak di bawah 12 tahun. Dengan menghadirkan Dr. Ratih Kusumawardani SPAM, biomed yang memang ahli dalam kesehatan anak, kegiatan ini diharapkan mampu menambah wawasan orang tua siswa akan vaksinasi yang akan diperuntukkan anak usia 6 hingga 11 tahun, sehingga tidak ada keraguan lagi untuk mengikutinya nanti dan membantu pencegahan penyebaran virus corona pada anak. Alhamdulillahirrahmanirrahim, TK Islam Sabilillah Malang bisa melaksanakan kegiatan parenting day. Adapun tujuan dari kegiatan parenting itu sendiri adalah untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan orang tua khususnya dalam mengasuh perawatan anak, pendidikan dalam keluarga itu sendiri dengan dilandasi oleh karakter-karakter tentunya. Adapun hal yang menarik dari kegiatan parenting ini adalah materi yang disampaikan oleh pemateri ada hubungannya dengan COVID-19 yang saat ini sedang melanda dunia dan di Indonesia dengan tema Tak Kenal Maka Tak Kebal. Orang tua tentunya bertanya-tanya, apa ya? Ternyata isinya adalah tentang bagaimana cara memvaksinasi anak di bawah usia 12 tahun. Dan sungguh luar biasa antusias orang tua. Dari materi-materi yang disampaikan, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang artinya mereka sangat tertarik dengan materi yang disampaikan oleh pemateri yang kebetulan adalah wali siswa kita dari TK Islam Sabilillah Malang. Hi, my name is Karinda and I'm proud to be one of students in Islamic Senior High Boarding School of Sabilillah Malang.
I was the winner of national English competitions because my school provided me some English programs such as Weekend Speak, National Geographic Learning, and also TOEFL preparations for 11th graders. If you want to know more about our English program, go subscribe our YouTube, follow us on Instagram, and don't forget to visit our website. Smiles Super! Pemirsa, upaya untuk meluaskan cakrawala siswa kelas 5 SD Islam Sebelah Malang di bidang budaya, khususnya budaya Jawa, kali ini melalui kegiatan virtual field trip ke Lembah Tumpang. Di samping mengenalkan destinasi wisata di daerah Malang Raya, melalui kegiatan ini, siswa juga diarahkan untuk merancang ide kegiatan Project Based Learning dengan tema Job in the World. Berikut liputannya. Lembah Tumpang Resort merupakan destinasi wisata yang tergolong baru di Malang, Jawa Timur. Tempat ini menghadirkan konsep arsitektur dan nuansa kejayaan kerajaan masa lalu. Terdapat replika candi dengan sekitar 2.000 patung dan arca tersebar di areanya. Tidak salah apabila pada kegiatan field trip kali ini, siswa kelas 5 SD Islam Sebelah Malang diajak berkunjung ke Lembah Tumpang ini, walau melalui daring dengan menggunakan aplikasi Zoom. Lembah Tumpang akan membawa wisatawan merasakan gaya hidup layaknya pada adiwangsa dan putra-putri raja. Berdiri di atas lahan seluas 20 hektar, lokasi ini mulai dibangun pada tahun 2014. Dengan kolam renang dewasa maupun kolam anak-anak, tempat ini juga dilengkapi berbagai wahana dan penginapan. Melalui kegiatan di area seluas 20 hektar ini, siswa tidak hanya diajak berwisata tetapi juga diajak belajar menghargai karya seni dan budaya sebagai warisan luhur yang harus dilestarikan, sehingga akan semakin tumbuh karakter cinta bangsa dan negara pada siswa, juga karakter cinta alam sekitar. Pembelajaran virtual field trip kali ini, Ananda kelas 5 diajak untuk berkunjung ke salah satu wisata baru di Kabupaten Malang, yaitu Lembah Tumpang. Alasan pemilihan dari tempat wisata ini adalah karena berhubungan dengan pelajaran Ananda tentang cita-cita, yaitu dengan tema Job in the World. Di sini, anak-anak tidak hanya diajak untuk berwisata, tetapi juga diajak untuk bagaimana anak-anak bisa memiliki jiwa semangat untuk terus mewujudkan suatu impian dan cita-cita. Hal ini ditampakkan pada sejarah pendirian Lembah Tumpang yang awalnya hanya berasal dari sebuah keinginan untuk mewujudkan sebuah impian tempat rekreasi keluarga pribadi, dan pada akhirnya terwujud hingga menjadi tempat sembegah itu. Dan satu lagi, ternyata sebuah impian itu jika hanya dinikmati sendiri rasanya masih kurang. Oleh karena itu, salah satu teladan dari pemilik dan perancang Lembah Tumpang ini adalah hasil karya itu akhirnya dibuka untuk umum dan saat ini bisa dinikmati oleh seluruh warga Malang Raya. Saya sangat senang belajar virtual trip di Lembah Tumpang karena tempatnya menyajikan pemandangan alam yang sangat indah dan menyajikan tempat air yang bagus. Lalu banyak replika candi-candi yang sangat mirip di Lembah Tumpang, sehingga kita dapat pelajaran melalui Lembah Tumpang itu. Peninggalan kuno dari Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya telah mengikuti secara seksama perkembangan Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah. LPI Sabilillah telah berkembang menjadi sekolah unggul
Sekolah Islam Sabilillah memberikan layanan pendidikan untuk mencetak generasi muda yang memiliki kemampuan yang komplit. Mereka dicetak sebagai best cadre yang memiliki nilai-nilai komitmen keislaman, kebangsaan, dan kecendekiaan. Siswa Sekolah Islam Sabilillah juga memiliki critical thinking, collaboration, creativity, dan communication. Ini semua untuk menjawab kompetensi di dalam abad ke-21. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabilillah, we love. Sebagai sekolah boarding school, siswa SMA Islam Sebelah Malang tentu tidak pulang ke rumah setiap hari. Setelah belajar di bangku sekolah, mereka beralih status menjadi santri Ma'had SMA Islam Sebelah Malang yang masih harus mengikuti rangkaian kegiatan kepengasuhan Ma'had. Nah, bagaimana kegiatan mereka di Ma'had? Berikut liputannya. Islam adalah agama yang komprehensif. Ia tidak hanya mengatur cara manusia menyembah Tuhannya, tetapi juga mengatur segala sendi kehidupan. Mulai dari tata cara hidup bermasyarakat, menuntut ilmu, bahkan juga mengatur tata negara dan kepemimpinan atau leadership. Setiap manusia pasti menyandang predikat sebagai seorang pemimpin, baik dalam tingkatan tinggi yaitu pemimpin umat negara, maupun dalam tingkatan yang paling rendah yaitu pemimpin bagi diri sendiri. Setiap bentuk kepemimpinan membutuhkan suatu keahlian. Untuk itulah maka di Ma'had SMA Islam Sabilillah Malang dalam setiap aktivitas santri selalu dikaitkan dengan pembiasaan leadership baik secara individu maupun berkelompok. Kegiatan ini nampak jelas sejak santri keluar dari area gedung Ma'had setiap pagi sebelum menuju kelas masing-masing sampai pada kegiatan malam hari santri Ma'had SMA Islam Sabilillah antara lain pertama yaitu melaksanakan qiyamul lail, antara lain sholat taubat, sholat hajat, dan langsung ditutup dengan sholat witir 3 rakaat. Anak-anak sebelum sholat subuh, sebelum adzan subuh, setelah sholat witir, anak-anak membaca wirid doa sebelum fajar. Ya. Kemudian ananda salah satu di antara mereka untuk melaksanakan adzan subuh. Setelah adzan subuh, anak-anak melaksanakan sholat sunnah qobliyah subuh. Setelah qobliyah subuh, anak-anak melaksanakan sholat subuh berjamaah. Setelah sholat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan membaca wirid dan doa, baru setelah itu anak-anak melaksanakan tadarus Al-Quran, dan insya Allah yaitu dalam 4 bulan itu anak-anak diharapkan sudah khatam Al-Quran 30 juz. Nah, setelah membaca tadarus Al-Quran, anak-anak akan melaksanakan kembali ke Ma'had untuk melaksanakan bersih diri, persiapan untuk berangkat ke sekolah. Kegiatan-kegiatan ini tujuannya adalah untuk membentuk karakter siswa, yaitu pembiasaan-pembiasaan yang baik bagi siswa sehingga nanti anak-anak diharapkan setelah lulus dari sini sudah terbiasa sholat tahajud, sudah terbiasa sholat hajat, sholat witir, dan pembiasaan terutama yaitu membaca Al-Quran. Semoga dengan ananda yang melaksanakan kegiatan secara istiqomah ini nanti bisa membentuk jadi anak yang sholih, anak yang berakhlak mulia. Ya, demikian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kaum muslimin, warga Malang, warga Jawa Timur, utamanya warga NU dimanapun berada, mari kita sambut gembira datangnya TV pendidikan digital, TV pendidikan yang dikelola oleh Lembaga Sabilillah Kota Malang, yaitu Sisma TV. TV ini konten-kontennya baik, di samping ada konten dakwah, konten-konten kebudayaan, konten keislaman, juga ada konten-konten pendidikan, disampaikan oleh para pakar, disampaikan oleh para doktor yang memang ahli di bidang pendidikan. Mari kita ikuti, mari kita tonton, mari kita simak, dan tentu mari kita ambil hikmah pelajaran dari Sisma TV. Sekali lagi, Sisma TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sisma TV yang berbahagia, guna menambah wawasan kita dalam mengingat materi pembelajaran, mari kita ikuti segmen berikut Teacher on Stick yang kali ini akan disampaikan oleh Ibu Imro'atul Mufidah, guru SD Islam Sebelah Malang Full Day School. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imro'atul Mufidah dari SD Islam Sebelah Malang Full Day School. Pada segmen Teacher on Stage ini saya akan memaparkan tentang pembelajaran unsur-unsur intrinsik yang ada di kelas 4 SD. Dalam pembelajaran ini saya menggunakan media atau saya membuat sebuah media pembelajaran interaktif yang digunakan untuk mendukung pembelajaran unsur-unsur intrinsik cerita. Nah, pembelajaran ini dikemas secara menarik, yaitu ada interaksi antara guru dengan siswa dengan harapan dengan adanya pembelajaran hybrid learning ini, siswa yang daring maupun yang luring itu dapat memahami materi secara mendalam, kemudian siswa dapat mempelajari materi pembelajaran secara mendalam, baik itu yang ada di rumah maupun yang ada di sekolah. Selain itu, siswa diharapkan dapat aktif, kreatif dalam mengikuti pembelajaran meskipun sebagian 50% ada yang sedang berada di rumah, yang 50% lagi ada yang sedang berada di sekolah. Nah, harapannya dengan adanya video pembelajaran interaktif ini dapat mendukung pembelajaran sehingga pembelajaran menjadi menarik, materi yang saya sampaikan dapat mudah lebih difahami oleh siswa sehingga pembelajaran atau tujuan pembelajaran dapat tercapai. Baik, pemirsa Sisma TV, semoga video pembelajaran kali ini dapat bermanfaat dan dapat menginspirasi untuk kita semua untuk tetap belajar. Selamat menyaksikan. Semangat pagi anak-anak hebat dimanapun kalian berada. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Nah anak-anak, hari ini kita bertemu lagi. Kita akan belajar bersama unsur-unsur intrinsik cerita. Nah tujuan pembelajaran kita hari ini
Anak-anak, apakah kalian gemar membaca cerita? Cerita apa yang paling berkesan buat kalian? Mungkin berkesan dari tokohnya, dari alurnya, dari amanatnya, dari settingnya, atau dari latarnya. Nah, semua itu adalah unsur-unsur yang terbentuk di dalam cerita itu sendiri, atau yang kita sebut sebagai unsur-unsur intrinsik cerita. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita mulai pembelajaran hari ini. Silahkan wondering time. Kisah petani kelapa. Pada suatu hari, ada seorang petani yang sedang memanen kelapa di ladang. Dia memasukkan hasil panennya ke dalam gerobak. Gerobak itu ditarik oleh seekor kerbau. Hasil panennya sangat banyak, sehingga gerobaknya berat ke belakang. Dalam perjalanan pulang, petani itu bertemu dengan seorang anak lelaki. Petani itu kemudian menyapa dan bertanya pada anak laki-laki tersebut, "Hai anak lelaki, menurutmu berapa lama waktu yang kubutuhkan untuk membawa gerobak ini agar sampai ke rumahku dengan cepat?" Tanya petani kepada si anak lelaki. Lalu si anak lelaki tersebut memperhatikan gerobak yang penuh dengan kelapa. Kemudian dia berpikir sejenak, "Hai petani, jika kau menjalankan kerbaumu pelan-pelan, maka kau akan sampai rumahmu siang hari. Tapi jika kau menjalankan kerbaumu dengan cepat, maka kau akan sampai rumahmu malam hari," jawab si anak lelaki tersebut. Namun petani itu tidak percaya dengan ucapan anak laki-laki tersebut. "Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Seharusnya aku akan sampai rumahku siang ini jika aku menjalankan kerbauku dengan cepat," kata petani. "Terserah, kau mau percaya atau tidak dengan omonganku," kata si anak lelaki itu sambil pergi. Petani kelapa kemudian memacu kerbaunya dengan cepat. Gerobaknya pun berguncang dan beberapa butir kelapanya jatuh. Petani segera turun dan mengambil kelapanya yang jatuh, dan kejadian tersebut terus-menerus berulang sampai petani pun tiba di rumahnya pada malam hari. Petani pun turun dari gerobaknya dengan rasa lelah. Petani itu akhirnya mempercayai ucapan anak lelaki tersebut dan menyesali perbuatannya. Anak-anak, setelah kalian menyimak video cerita tadi, kira-kira pesan apa yang bisa kalian ambil dari cerita tersebut? Ya, that's right. Cerita yang bisa kalian ambil dari video tersebut adalah bahwa dalam melakukan pekerjaan kita harus berhati-hati, kita harus sabar. Supaya apa? Supaya hasil yang kita dapatkan lebih bagus. Nah, sekarang buatlah 3 pertanyaan dengan menggunakan kata tanya adik Simba, atau yang kita sebut 5W 1H. Petani kelapa itu tidak percaya dengan ucapan si anak lelaki. Bagaimana? Apa tema cerita tersebut? Oke, dari Mas Nara. Di mana latar cerita tersebut? Di manakah latar cerita? Anak-anak, dari pertanyaan-pertanyaan dan jawaban teman-teman kalian tadi, itu semuanya adalah unsur-unsur intrinsik. Unsur-unsur intrinsik adalah unsur yang membangun suatu karya sastra yang dapat ditemukan dalam teks karya sastra itu sendiri. Nah, unsur-unsur intrinsik cerita antara lain 1. Tema. Tema adalah gagasan atau ide pokok suatu cerita. Yang kedua, tokoh. Tokoh adalah pelaku cerita. Yang ketiga, latar. Latar adalah keterangan tempat, waktu, dan suasana terjadinya peristiwa di dalam cerita. Yang keempat, penokohan. Penokohan adalah cara pengarang dalam menyampaikan watak atau karakter tokoh. Yang kelima, alur. Alur adalah urutan atau rangkaian peristiwa di dalam cerita. Dan yang terakhir adalah amanat. Amanat adalah pesan atau nasihat yang disampaikan penulis kepada pembaca. Sekarang,
informasi apa yang bisa kalian dapatkan dari hasil literasi tadi? Yang pertama adalah tema. Tema cerita tersebut adalah kecerobohan seorang petani. Yang kedua adalah amanat, yaitu kita harus teliti dan berhati-hati dalam melakukan pekerjaan supaya hasilnya lebih bagus. Yang ketiga adalah latar. Latar cerita tersebut yaitu di kebun kelapa, di hutan, atau di jalan. Dan tokoh utamanya adalah petani kelapa, sedangkan tokoh pendukung adalah anak lelaki dan alurnya adalah alur maju. Nah, pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Pergi ke bandara, naik taksi, sambil bergaya di depan kaca. Ayo semua tumbuhkan budaya literasi untuk meningkatkan minat baca. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sisma TV yang berbahagia, Alhamdulillah rangkaian kegiatan yang ada di Sekolah Islam Sabilah Malang hari ini telah kami sampaikan melalui Sisma News. Mudah-mudahan ini dapat menginspirasi kita semuanya. Saya Mas Kulatif beserta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tak lupa kami selalu mengingatkan tetap jaga kesehatan dengan selalu mentaati protokol kesehatan yang ada. Sisma TV mendidik, membangun peradaban dunia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.